Hola Yorobun, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya dan makin dilancarkan rezekinya. Amin. Kita bertemu lagi dengan Miss Charming di pembelajaran merajut untuk pemula by Haha Craft. Gimana guys? Tahap ke-6 sudah lancar? Kalau udah lancar, mari kita mulai tahap ke-7. Di tahap ke-7 ini, kita akan belajar tusuk dasar yang terakhir, yaitu tusuk dasar double crochet atau disebut juga dengan tusuk ganda. Tusuk ganda disimbolkan seperti ini dan disingkat dengan huruf DC. DC ini adalah kepanjangan dari double crochet. Oke, paham ya? Kalau udah paham, mari kita langsung praktek. Pertama-tama kita posisikan dulu alat dan bahannya di posisi masing-masing ya. Ingat ya teman-teman, alat dan bahannya itu belum berubah ya. Kita masih pakai benang polyester dan hakpen ukuran nomor 5/0 atau 3 mili. Oke? Cus, kita mulai. Sebelum kita merajut tusuk dasar double crochet ya atau tusuk ganda ini, kita buat dulu awalannya. Apa awalannya? Betul, kita akan membuat rantai dulu ya, karena si rantai ini untuk pondasinya. Oke. Pertama-tama kita buat slip knot dulu ya. Sip. Cus. Lalu kita akan buat 20 rantai atau 20 chain. Ingat ya, seperti yang aku katakan di video sebelumnya, kalian itu sebenarnya bebas ya mau buat rantai 20, 25, 23, 60, 30, 50 itu terserah kalian asal kalian mampu mengerjakannya ya. Karena di sini kita hanya latihan saja, maka dari itu kita buat 20 aja karena menurut aku 20 cukup. Oke? Kita mulai buat 20 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sip. Kita sudah membuat 20 rantai. Hitung dulu biar meyakinkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas. Oke. Setelah membuat 20 rantai, kita tambahkan 3 rantai lagi. Nah, untuk apa 3 rantai ini? Untuk penopang si double crochet-nya ya. Kemarin kan pas waktu merajut single crochet itu ditambahkan 1 rantai. Kemudian untuk merajut half double crochet itu ditambahkan 2 rantai. Dan sekarang untuk merajut double crochet kita membutuhkan 3 rantai lagi ya sebagai penopangnya. Oke. Mari kita tambahkan 3 rantai. 1, 2, dan 3. Jadi sekarang total rantainya ada 23 rantai ya. Kita lanjut lagi. Setelah membuat 3 rantai, kita akan mulai merajut double crochet atau tusuk ganda. Pertama-tama kita lilit benang dulu 1 kali. Lilit benang dari bawah, dorong ke kanan. Sip. Arahkan mata hakpen ke bawah sambil dorong benang ke kiri. Seperti ini. Lalu kita tahan dengan ibu jari atau telunjuk. Ingat ya, cara melilit benang itu sama aja seperti di video-video sebelumnya ya. Tidak ada yang berubah. Oke. Setelah melilit benang 1 kali, kita skip 3 rantai ya. Di skip 3 rantai. 1, 2, dan 3. Kita akan mulai merajut di rantai yang keempat. Yang ini ya. Kita skip 3 rantai. 1, 2, dan 3.
kita mulai masukkan hakpen di rantai yang keempat. Oke. Kita masukkan hakpen. Kelihatan kan ada lubang-lubang kecilnya tuh. Kita masukkan hakpen di rantai yang keempat melalui satu serat benang. Seperti ini. Setelah itu kita lilit benang satu kali. Lilit dari bawah, dorong ke kanan. Arahkan mata hakpen ke bawah sambil dorong ke kiri. Tarik benang melewati satu serat. Oke. Arahkan mata hakpen ke atas. Oke. Nah, untuk lubangnya segini ya. Disamakan dengan ukuran hakpennya ya, dilonggarkan sedikit. Oke, segini ya. Maksimal ketinggian loopnya ya disamakan dengan ketinggian si rantainya, maksimal segini nih. Tuh kan, anggap aja nih, ini ketinggiannya sama si 3 rantai ini. Maksimal longgarnya segini ya. Jangan terlalu kecil, ingat ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu longgar ya. Ini terlalu longgar nih. Oke. Jadi untuk ukuran loopnya itu disesuaikan dengan hakpen dan dilonggarkan sedikit. Ya, seperti ini, atau maksimalnya kelonggarannya itu setinggi 3 rantai ini ya, seginilah. Oke. Ya. Pokoknya dikira-kira aja ya guys, jangan terlalu kecil, jangan terlalu lebar. Oke. Setelah itu kita lilit benang lagi. Ini teknik merajut double crochet itu hampir sama dengan merajut si HDC atau half double crochet ya. Kita lilit benang satu kali lagi. Ingat ya, lilitnya dari bawah, dorong ke kanan. Arahkan mata hakpen ke bawah sambil dorong ke kiri. Sip. Kemudian kita akan masukkan benang ke dalam 2 loop. Ingat ya, hanya 2 loop aja. Oke. Diutek-utek sedikit biar masuk. Oke, setelah itu arahkan mata hakpen ke atas. Nah, sip. Lalu kita lilit benang lagi satu kali. Dari bawah dorong ke kanan. Kemudian arahkan mata hakpen ke bawah sambil dorong ke kiri. Tarik benang, masukkan ke dalam 2 loop. Pelan-pelan aja. Oke, congratulations, kita sudah membuat 1 double crochet. Jadi penampakan double crochet itu seperti ini ya. Ya, jadi double crochet itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan half double crochet. Oke, ini tampilan depannya dan ini tampilan belakangnya. Seperti ini. Ya, lanjut lagi. Kita lilit benang satu kali dari bawah, dorong ke kanan. Arahkan mata hakpen ke bawah sambil dorong ke kiri. Tahan dengan ibu jari. Masukkan hakpen ke rantai berikutnya. Oke, melalui satu serat. Lalu kita lilit benang lagi satu kali. Dorong hakpen ke kanan, arahkan mata hakpen ke bawah sambil dorong ke kiri. Kemudian tarik benang melewati satu serat. Sip, arahkan mata hakpen ke atas. Oke. Segini ya, nih tingginya cukup ya. Agak longgar sedikit dari ukuran hakpennya ya. Atau kalau enggak, maksimal longgarnya segini ya. Ketinggian longgarnya sama dengan si tinggi double crochet sebelumnya. Segini. Oke. Ingat pokoknya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Oke, dirasa-rasa aja ya. Dikira-kira aja. Oke.
Kemudian kita lilit benang 1 kali, dari bawah dorong ke kanan, arahkan mata hakpen ke bawah sambil dorong ke kiri. Lalu kita tarik, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, diutek-utek. Sip, arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Setelah itu, kita lilit benang lagi. Dari bawah, dorong ke kanan. Arahkan mata hakpen ke bawah. Sambil dorong ke kiri. Tarik, masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Kita sudah membuat 2 DC atau 2 double crochet. Kita ulangi lagi. Lilit benang 1 kali. Sip. Tahan dengan ibu jari. Masukkan hakpen ke rantai berikutnya melalui 1 serat aja. Oke. Kemudian kita lilit benang 1 kali. Tarik melalui 1 serat. Sip. Arahkan hakpen ke atas. Nah. Lalu kita lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Sekali lagi, lilit benang. Kemudian masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Nah, sekarang totalnya ada 3 double crochet ya. 1, 2, dan 3. Lanjut lagi, lilit benang dari bawah ke kanan. Kemudian arahkan mata hakpen ke bawah sambil dorong ke kiri. Tahan benangnya dengan ibu jari ataupun telunjuk. Masukkan mata hakpen ke rantai berikutnya melalui 1 serat benang. Lilit benang 1 kali dari bawah dorong ke kanan. Arahkan mata hakpen ke bawah. Kemudian tarik benang. Sip. Arahkan mata hakpen ke atas. Oke. Lalu kita lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Sip, arahkan mata hakpen ke atas. Oke. Sekali lagi, lilit benang. Masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Kita ulangi, lilit benang 1 kali. Ingat ya, cara melilit benang itu sama aja, tidak ada yang berubah. Oke, dari bawah dorong ke kanan, arahkan mata hakpen ke bawah, tahan benang, masukkan hakpen di rantai berikutnya. Oke, lalu kita lilit benang lagi, tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Setelah itu, kita lilit benang 1 kali. Lalu masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Lalu arahkan mata hakpen ke atas. Sekali lagi, lilit benang 1 kali. Dan masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Jadi cara merajut double crochet seperti itu ya. Kita hitung dulu ada berapa DC. 1. Yang 3 rantai ini itu tidak dihitung ya. 3 rantai ini ingat hanya sebagai penopang si DC. Oke, jadi tidak dihitung ya, abaikan aja. Kita hitung 1,
2, 3, 4, dan 5. Kita sudah membuat 5 DC. Kalian teruskan ya sampai rantai terakhir. Berarti yang ini ya, ini kan slip knot nih. Kita akan bertemu di rantai terakhir. Oke, kalian ingat ya. Kalian hanya ulangi cara yang sama ya. Ulangi cara yang sama sampai rantai terakhir. Ingat, masing-masing rantainya diisi dengan 1 DC atau 1 double crochet. Jangan ada yang kelewat, jangan ada yang terisi double. Oke? Lanjut lagi. Lilit benang. Ya, cara melilit benangnya sama aja. Oke. Kalau misalkan kalian masih kagok, kalian lilit benangnya pelan-pelan aja ya, seperti yang diajarkan. Kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian udah mahir ya, kalian bisa langsung aja to the point. Set, set, set. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Kita lilit benang 1 kali. Masukkan mata hakpen ke rantai berikutnya. Sip, lilit benang, tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Oke, ingat ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu lebar. Jadi sedang aja ya, disesuaikan dengan ukuran hakpen, dilonggarkan sedikit aja. Ya, maksimal longgarnya itu ya setinggi dengan si DC sebelumnya ya. Seginilah ya. Tuh. Oke. Lanjut lagi, kita lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Sip, kita lilit benang lagi. Dan terakhir, masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Lilit benang 1 kali. Tahan, masukkan hakpen ke rantai berikutnya, lilit benang, tarik, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang 1 kali lagi, dan masukkan ke dalam 2 loop. Oke, lilit benang 1 kali, masukkan hakpen ke rantai berikutnya, lilit benang 1 kali, tarik, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, lilit benang 1 kali lagi, masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Tinggal rantai terakhir kita isi dengan 1 DC. Lilit benang 1 kali. Tahan dengan ibu jari. Kemudian masukkan hakpen melalui 1 serat. Lilit. Ya. Kemudian tarik. Arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang sekali lagi, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, sekali lagi kita lilit benang dan masukkan ke dalam 2 loop. Oke, rantai terakhir sudah terisi. Ini dia guys penampakan 1 baris double crochet. Ingat ya guys, jangan ada rantai yang terlewat atau terisi double ya. Masing-masing rantainya harus diisi dengan 1 DC ya. Jangan kurang, jangan lebih. Oke, dan 1 baris ini ya, di dalam 1 baris ini harus ada 20 double crochet ya, karena mengikuti dengan jumlah rantai yang kita buat di awal, yaitu 20 chain. Jadi
si DC-nya juga ya, total akhirnya itu harus ada 20 DC. Ya, jangan kurang, jangan lebih. Oke. Nah, kita lihat ya, ini adalah tampilan depannya seperti ini. Dan kita balik, ini adalah tampilan belakangnya. Untuk tampilan atasnya itu sama ya, seperti tusuk dasar sebelum-sebelumnya. Dia menghasilkan pola rantai ya, seperti ini atau seperti kepangan rambut. Oke. Kalau misalkan hasil teman-teman udah rapih kayak gini ya, nggak ada yang kelewat ataupun nggak ada yang keisi double, dan tarikannya itu udah stabil ya, nggak ada yang terlalu padat ataupun terlalu longgar, kita lanjut lagi ke baris 2. Oke. Kalau misalkan hasil di baris pertama ini hasilnya kurang memuaskan bagi teman-teman, teman-teman bisa ulangi dulu ya sampai hasilnya itu menurut kalian udah bagus. Oke. Kalau hasilnya udah bagus, udah mirip-mirip kayak gini, baru lanjut ke baris 2. Oke. Sip. Kita lanjut lagi baris 2 ya. Sama seperti sebelumnya ya, sebelum memulai merajut double crochet, kita tambahkan 3 rantai dulu ya, 2 sampai 3 rantai untuk penopang si double crochetnya. Kita mulai 1, 2, dan sekali lagi 3. Oke. Kemudian kita putar rajutannya seperti ini ya. Kemudian kita akan men-skip 3 rantai ini, 1, 2, dan 3. Ya, kita mulai merajut di rantai ke-4 ya, melalui sela-sela bawah. Kelihatan kan? Tuh. Oke, nih kalau ditarik-tarik itu sela-sela bawahnya kelihatan. Nah. Oke, jadi kita masukkan hakpen itu ke sela-sela bawah ya, ke sini nih. Tus. Kayak gini. Ini kalau ditarik seperti ini. Ya. Jangan ke bawahnya. Ya. Jangan ke sini. Nah, jangan ngambil dari bawah sini ya, gak boleh. Oke? Tapi di atasnya, di sini. Ya. Oke? Kita masukkan hakpen lagi. Balik rajutannya. Ingat ya, pertama-tama kita akan men-skip 3 rantai. 1, 2, dan 3. Dan kita mulai merajut di rantai yang ke-4. Berarti yang ini ya. Tuh. Nah. Oke. Caranya sama aja ya, tidak ada yang berubah. Pertama-tama kita lilit benang dulu 1 kali. Tahan dengan ibu jari, skip 3 rantai, masukkan hakpen di rantai yang ke-4. Oke, kita lilit benang 1 kali. Tarik, arahkan benang ke atas. Ya. Untuk ketinggiannya ya, untuk lebar loopnya itu disesuaikan dengan hakpennya ya, dilonggarkan sedikit aja ya. Maksimal kelonggarannya itu setinggi dengan 3 rantai ini. Oke? Yang penting jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya. Dikira-kira aja, oke? Lanjut lagi, kita lilit benang 1 kali, kemudian tarik, masukkan ke dalam 2 loop. Sip, arahkan mata hakpen ke atas. Oke, lilit benang 1 kali, dan masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Kita sudah membuat 1 double crochet ya di baris kedua ini. Tuh. Oke, ingat ya, rantai yang ketiga ini itu tidak dihitung. Itu sudah menyatu dengan si double crochet yang pertama.
Oke. Kita ulangi lagi, lilit benang 1 kali. Sip. Tahan dengan ibu jari. Masukkan hakpen di rantai berikutnya. Ingat ya, di sebelah sini nih. Ya, masukin hakpennya di sebelah sini. Oke, ingat ya, ini kalau ditarik-tarik itu kelihatan lubangnya, ya. Jangan di sini, jangan di sini. No, 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 no. Ya, tapi di atasnya di sini. Oke. Masukkan hakpen, lilit benang, tarik melalui 2 serat. Kemudian arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Kita sudah membuat 2 DC. Kita lilit benang 1 kali. Tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen melalui sela-sela bawah ya. Terus, ingat ya, 2 serat yang dilewati. Oke. Kemudian kita lilit benang 1 kali, tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Oke. Lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Kemudian arahkan mata hakpen ke atas. Sekali lagi, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Jadi seperti itu ya guys, caranya tidak ada yang berubah. Oke. Kalian ulangi sampai rantai terakhir ya. Kalian ulangi cara yang sama sampai rantai terakhir. Berarti di sebelah sini ya. Nah, ini adalah rantai terakhirnya. Nih, kalau dari depan ya, tampilan depan tuh. Kan ini adalah rantai double crochetnya ya. Berarti kalau dari belakang itu di sini. Oke, ingat ya, rantai yang di sebelahnya yang ini ya, 2 ini nih, 1, 2. Jangan diisi. Oke, diabaikan aja ya, karena ini adalah penopang si double crochetnya. Jadi kalian harus jeli ya, jangan sampai rantai yang di sebelah sini itu terisi. Rantai terakhirnya itu persis di bawah si double crochetnya ya, tuh. Shoot. Nah, ke sini. Oke. Nah, kita akan bertemu di rantai terakhir ya. Ingat ya, masing-masing rantainya diisi dengan 1 DC. Jangan ada yang kelewat, jangan ada yang terisi double. Merajutnya pelan-pelan aja guys, jangan terlalu terburu-buru. Yang penting si tarikan kalian itu bisa konsisten gitu ya. Tarikannya itu tidak terlalu kenceng ataupun tidak terlalu longgar ya. Oke. Yang kita latih itu kekonsistenan tarikannya ya. Oke, lanjut lagi, lilit benang. Arahkan mata hakpen ke bawah melalui 2 serat. Lilit, tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, sekali lagi lilit, masukkan ke dalam 2 loop. Lilit benang 1 kali, tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen melalui sela-sela bawah. Lilit benang 1 kali, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Sekali lagi, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Lilit benang 1 kali, tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen melalui 2 serat. Sip. Lilit benang 1 kali, tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Kemudian lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Sekali lagi, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Tinggal rantai terakhir ya, kita isi dengan 1 DC. Lilit benang 1 kali.
Oke, tahan dengan ibu jari. Masukkan hakpen ke sela-sela bawah ya, yang ini. Melalui 2 serat benang. Lilit. Tarik benang. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Kemudian lilit benang lagi. Masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Aduh, nyangkut. Oke. Sekali lagi, lilit benang. Masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Rantai terakhir di baris kedua sudah selesai ya. Pastikan di baris kedua ini jumlah DC-nya harus ada 20 DC ya, mengikuti ya sama seperti baris pertama, yaitu totalnya 20 DC. Ingat ya, jangan kurang, jangan lebih. Jangan sampai ada rantai yang terlewat ataupun terisi double. Oke? Kalau misalkan hasilnya udah rapi kayak gini, ya udah mirip-mirip kayak gini, kita lanjut baris ketiga ya. Oke. Kita buat berapa? Betul, 2 sampai 3 rantai. Tapi di sini kita pakai 3 rantai aja ya. Kita buat 3 rantai sebagai pondasi DC-nya. 1, 2, dan 3. Oke, kemudian kita balikan rajutannya ke arah depan atau ke arah kiri. Terus. Kayak gini ya. Oke. Setelah itu sama ya, kita skip di awal-awal ini, kita skip 3 rantai ini ya, karena 3 rantai ini itu tidak dipakai ya. 3 rantai ini perannya hanya sebagai penopang si double crochet. Oke, kita skip 3 rantai, kemudian kita mulai merajut di rantai yang keempat ya. 1, 2, 3, dan 4 di sini ya. Caranya sama ya, pertama-tama lilit benang dulu 1 kali. Oke, tahan dengan ibu jari, skip 3 rantai, masukkan hakpen di rantai yang keempat melalui sela-sela bawah. Ingat ya, jangan di sini, no. Oke, tapi di sini, di atasnya ya. Tuh. Oke, kita lilit benang 1 kali, tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Oke, lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Sip, arahkan mata hakpen ke atas. Ya, kita lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Sip, kita sudah membuat 1 DC. Lanjut lagi, lilit benang 1 kali. Tahan dengan ibu jari ataupun telunjuk. Masukkan hakpen melalui sela-sela bawah ya. Oke. Kita lilit benang. Tarik. Masukkan ke dalam melalui 2 serat. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit. Masukkan ke dalam 2 loop. Sip, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang 1 kali lagi, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, ulangi lagi ya, lilit benang 1 kali, tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen melalui sela-sela bawah. Sip, lilit benang 1 kali, tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Oke, lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Sip, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, jadi seperti itu ya caranya ya. Kalian ulangi cara yang sama sampai rantai terakhir di baris ke-5. Oke.
kita akan bertemu di rantai terakhir baris kelima. Caranya tidak ada yang berubah, sama aja ya. Kalian ulangi cara yang sama sampai rantai terakhir baris kelima. Ingat ya, masing-masing rantainya diisi dengan Ingat, masing-masing rantainya diisi dengan 1 DC ya. 3 rantai pertama ya, yang ini yang sebagai penopang double crochetnya itu tidak diisi, jadi abaikan aja. Oke, ingat ya, kalian harus teliti di akhirnya, di ujungnya ya. Jangan sampai ya 3 rantai ini ya, yang rantai penopang ini kalian isi. Jangan ya, rantai ini jangan diisi, tapi rantai terakhirnya itu di sebelah sini. Ya. Di sini. Ini adalah rantai terakhir. Jangan sampai kalian terobos ke sini ya, tapi stop di sini. Oke? Ingat ya, merajutnya pelan-pelan aja, karena di pembelajaran tusuk dasar ini selain kita mengenal macam-macam tusuk dasar, kita juga sedang berlatih menstabilkan tarikan benang kita ya, biar si tarikan benang itu konsisten seperti ini ya. Jadi tidak ada yang terlalu padat ataupun terlalu longgar. Jadi kalian belajarnya itu sambil diresapi, sambil dirasa-rasa gitu ya, biar cepet bisa. Oke, jadi jangan terburu-buru ya, percuma dah terburu-buru kalau hasil rajutan kalian tuh acak adut gitu atau jelek. Buat apa guys? Mending pelan-pelan aja, slow, tapi hasilnya itu bisa rapi, bisa konsisten, stabil tarikannya ya. Oke, lanjut lagi. Ingat ya, kita bertemu di rantai terakhir baris ke-6. Meni bawelnya ngajarkeun teh. Ye guys, bukan bawel ini teh. Aku mah ya mengusahakan yang selengkap-lengkapnya buat kalian teh gitu. Oke? Lanjut lagi ya. Lilit benang 1 kali, tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen, lilit. Oke, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Lilit benang 1 kali, masukkan ke sela-sela bawah. Lilit benang. Sip. Arahkan ke atas, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Sampai bertemu di rantai terakhir. Tinggal rantai terakhir di baris kelima kita isi dengan 1 DC. Masukkan hakpen ke sela-sela bawah, tarik benang. Lilit, masukkan ke dalam 2 loop. Sekali lagi lilit, masukkan ke dalam 2 loop. Yeay, baris kelima sudah selesai. Jadi ini dia guys, penampakan double crochet ya. Karena kita merajutnya bolak-balik ya, jadi penampakan depan sama belakang itu ya sama aja, tidak ada yang berbeda. Oke, kita hitung dulu ya apakah benar ini sudah baris kelima. Kita hitung dari bawah, 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5. Oke, jadi seperti itu ya cara merajut tusuk dasar double crochet atau tusuk ganda. Oh ya guys, jangan lupa juga pastiin masing-masing barisnya ya harus ada 20 DC ya, dari baris pertama sampai baris kelima ini. Per barisnya harus ada 20 double crochet ya, jangan kurang, jangan lebih. Dan masing-masing rantainya itu terisi dengan 1 DC ya, jangan ada yang keloncat ataupun jangan yang ada terisi double ya. Ingat juga kalau misalnya kalian mau hitung dari depan seperti ini, hitungnya satu-satu ya. Kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan bla 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 bla. Oke,
Kalau misalkan mau hitung dari atas ya seperti ini, ingat ya, satu rantai ini mewakili satu DC. Jadi kalian tinggal hitung satu-satu aja rantainya. Seperti itu, oke? Kalau misalkan hasil rajutan kalian udah rapih kayak gini, ya udah tarikannya itu udah stabil, udah pas, tidak ada yang terlewat ataupun terisi double, ya. Kita langsung matikan benangnya atau merajut fasten off, ya. Fasten off itu artinya mematikan benang. Oke, gimana caranya? Caranya sama aja ya. Kita buat satu rantai. Sip, kemudian kita tarik. Padatkan. Oke, kalau udah padat kayak gini, dibakar benangnya ya, lalu tarik. Aduh, tar dulu. Ih, mentok. Sip, kayak gini ya. Kita padatkan lagi atau kencangkan lagi. Dan untuk sisa-sisa benang ini ya, sisa-sisa benang ini kita selap-selip seperti biasa ya. Untuk si double crochet ini dia terlihat agak karehol ya. Pinggir-pinggirnya itu karehol seperti ini. Ya, ini normal, nggak apa-apa. Oke. Yang penting rajutannya itu jangan ada yang kelewat, jangan ada yang terisi double, jangan tarikan rajutannya itu jangan terlalu kenceng. Maksudnya kalau mau tarikannya kenceng, kenceng sekalian, semuanya kencengin. Jangan sampai ada yang belang bentong, misalkan di sini longgar, di sebelah sini kekencengan. Jadi harus stabil. Kalau mau longgar, tarikannya longgar sekalian, ya. Kalau mau kenceng, kenceng sekalian, ya. Maksudnya mau kalau tarikannya mau padat, padat sekalian. Jangan belang bentong. Oke? Ya, yang paling bagusnya sih tarikannya itu stabil ya. Tidak terlalu kekencengan ataupun kelonggaran. Seperti itu ya, Yurobun. Mudah-mudahan kalian teh bisa lah ya. Amin. Oke. Sebenarnya ini ya bagian ini nggak dibakar juga nggak apa-apa. Yang penting kalian yakin bahwa si benangnya itu nggak akan lepas gitu ya. Kalau misalkan kalian merasa nggak yakin, mending bakar aja. Jaga-jaga, takutnya lepas ya. Oke, ini dia hasil dari tusuk dasar double crochet. Oke, kita cukupkan pembelajarannya sampai sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Dan bagi teman-temanku ya yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, ditambahin like-nya sama aktifin lonceng notifikasinya biar kalian itu nggak ketinggalan info-info seputar dunia perajutan. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu, kita bertemu di tahap berikutnya ya. Oke, bye-bye, semoga hari kalian menyenangkan.